Bukanlah Allah katakan sibghatullah wa ma ahsanu minallah sibghah, celupan Allah, sepuhan Allah, patrian Allah. Adakah yang lebih baik daripada sepuhan Allah ini? Adakah yang lebih baik dari patrian Allah ini? Adakah yang lebih baik daripada training Allah ini? Tapi kalau hari ini bagaimana Pancasila akan dihilangkan dari peta pendidikan? Apa yang kita banggakan lagi dari bangsa yang besar ini? Indonesia ini harmonis, Indonesia ini bahagia, Indonesia ini berbahagia, Indonesia ini berkeluarga. Boleh jadi sekarang ribut, tapi tahun depan dia sudah salam-salaman. Sama dengan di masjid ini kita menjaga jarak. Boleh jadi kita di dalam masjid menjaga jarak, tapi di dalam pasar kita turun, kita berkerumun lagi, kita kumpul-kumpul lagi. Sebenarnya kita mau lawan, lawan saja, tapi melanggar hukum positif. Nah, agar kita tidak melanggar hukum positif, ya ikuti saja. Tapi dalam hati kita mengatakan, di dalam shop yang rapat ada kebahagiaan, ada kejayaan. Di mana ada sunnah, di situ ada kejayaan. Kenapa kemudian kita takut untuk berapat-rapat? Kenapa kita takut untuk merapatkan shop? Hari ini kita masih tetap menjaga jarak. Karena ada aturan manusia, ada aturan negara, atau aturan pemerintah yang mengatur kita. Tapi di masjid jangan diatur juga. Tadi diumumkan, bikin ambulan, duitnya dari jamaah. Anak yatim, duitnya dari jamaah. Operasional masjid, duitnya dari jamaah. Masih ngecrek, sumbangan. Jamaah dimintain duitnya. Kemudian masjidnya diatur. Kalau mau diatur semuanya, operasional dakwah masjid bayarin oleh pemerintah, oleh negara. Khotibnya dibayar, imamnya dibayar, muazzinnya dibayar, marbotnya dibayar, semua dibayar. Keluarkan anggaran, bayar masjidnya. Jangan rakyat disusahin, kemudian kebijakannya juga menyusahkan kita. Biarkan. Saya beragama Islam, yang saya sampaikan bidalailil kitabi was sunnah. Yang saya sampaikan adalah kitab sucinya umat Islam. Saya berbicara di dalam masjid adalah tempat ibadahnya umat Islam. Yang mendengarkan adalah jamaah-jamaah yang beragama Islam. Maka tidak ada pelanggaran hukum positif atas apa yang saya sampaikan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Masyaallah muslimin rakumullah. Rasulullah juga mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kita bertanggung jawab atas mata kita. Jadi Allah akan memintai pertanggungjawaban atas mata yang kita miliki. Karena kalau matanya tidak dijaga, matanya tidak dirawat, maka mata ini menjadi sumber maksiat. Bagi laki-laki, satu kali maksiat mata, hilang hikmah lisan. Jadi kalau di rumah kita, istri-istri kita, anak-anak perempuan kita tidak pernah mau mendengarkan nasihat kita, tidak pernah mendengarkan ucapan kita, berarti lihat matanya di siang hari. Terlalu banyak maksiat yang kita lakukan. Bagi laki-laki, bentuk syukur kita atas nikmat mata, maka kita harus goldul basar, menundukkan pandangan. Jadi mata kita tidak liar. Ketika kita menjaga mata kita di siang hari, maka Allah akan menjaga mata hati kita di malam hari. Kalau kita tidak bisa bangun malam tahajud, kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, padahal waktu banyak, tapi kok kita tidak sempat baca Quran. Nah, dipertanyakan itu matanya. Matanya itu melihat apa saja. Jadi akan dimintain pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita pada mata yang kita miliki. Telinga kita, kok berhari-hari kita dengar keluhan saja. Anak mengeluh, istri mengeluh, mertua ngeluh, orang tua ngeluh, teman ngeluh, saudara ngeluh, semuanya mengeluh. Yang kita dengarkan adalah keluhan semua. Semua orang mengeluh. Kenapa? Berarti kita tidak menjaga telinga kita sehingga kita mendengarkan keluhan saja. Yang seharusnya kita dengarkan adalah solusi kebahagiaan, keceriaan, kegembiraan. Tapi kenapa mata kita, telinga kita tidak mendengar itu? Karena hari-hari kita, mata kita ini tidak terjaga. Seharusnya telinga kita itu terjaga dari bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca. Karena satu huruf dari bacaan yang kita baca mendapatkan 10 kebaikan.
Jadi ada kebaikan, 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 kebaikan. Kebaikan ekonomi, kebaikan kesehatan, kebaikan keluarga, kebaikan, semuanya kebaikan. Mungkin setengah tahun yang lalu saya berkata di pasar, kita ini kenapa pasar sepi? Karena semuanya bilang sepi, semuanya mengeluh, menyalahkan menteri lah, menyalahkan presiden lah, menyalahkan politik lah, menyalahkan, semua disalahkan. Akibatnya semua memulai dari narasi negatif, negatif semuanya. Kan kata Allah, ana inda zanni abdi bih, kata Allah. Aku ini bersama dengan keyakinan persangkaan hambaku. Ketika dia bilang sedih, aku berikan sedih. Ketika dia bilang sakit, aku berikan sakit. Ketika dia bilang kebahagiaan, maka aku berikan kebahagiaan. Maka ketika bangun tidur, Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan beberapa masnunah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru bangun, kita langsung bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru bangun yang kita pikirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah, aku bersyukur ya Allah. Aku merasa bahagia hari ini ya Allah. Ketika kita bangun, ahyana ya Allah, engkau hidupkan aku ya Allah. Ba'dama amatana, setelah engkau matikan ya Allah. Dalam psikologi Quran, tidur itu dianggap mati. Kalau setiap hari kita hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup, seharusnya setiap hari bertambah ziyadatul khair, bertambah keberkahan kita, bertambah kebaikan kita, bertambah ketaatan kita, bertambah kedermawanan kita, bertambah kesalehan kita, bertambah senyum kita, bertambah baik akhlakul karimah kita. Ini waktu Ramadan sudah memasuki hari ke-18, besok 19, sebentar lagi akan berakhir. Apa hasil Ramadannya? Apa hasil trainingnya? Apa hasil pelatihannya? Bukanlah Allah katakan sibghatullah wa ma ahsanu minallah sibghah. Celupan Allah, sepuhan Allah, patrian Allah. Adakah yang lebih baik daripada sepuhan Allah ini? Adakah yang lebih baik dari patrian Allah ini? Adakah yang lebih baik daripada training Allah ini? Kita merasakan bagaimana berlapar-lapar di siang hari. Mampukah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan momentum Ramadan ini kita merasakan bagaimana nikmatnya surga sebelum datang surga yang sebenarnya. Kita harus menikmati betapa Allah memberikan Ramadan ini kepada kita untuk membakar semua yang ada pada diri kita, membakar darah kita, membakar semangat kita, membakar dosa kita, sebagaimana tukang patri emas itu membakar emas sehingga dia menjadi logam mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka berbahagialah. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan bingung, jangan galau bagi anak muda. Bergembira, berbahagia. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ketika memasuki bulan Rajab, bulan Sa'ban, bulan Ramadan. Ada satu hadis yang mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan faharrama alaihim jasadahu 'alan nir. Barang siapa yang bergembira, barang siapa yang ceria, barang siapa yang berbahagia menghadapi bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya atas api neraka. Jadi kebahagiaan ini dirawat. Bagi para suami, kalau suaminya itu bahagia, maka istrinya ikut ceria, anak-anaknya ikut bahagia. Tapi kalau kita, senyum kita tidak simetris, senyum kita membawa luka, pandangan kita pandangan sinis, pandangan kita pandangan tajam, pandangan kebencian, muka kita tidak enak dilihat, sikap kita kasar, main tangan, akhlak kita tidak baik. Apa yang dibanggakan oleh anak-anak kita? Apa yang dibanggakan oleh istri-istri kita? Apa yang dibanggakan oleh keluarga kita? Sudahlah kita buruk rupa, sudahlah kita tidak dermawan, sudahlah kita akhlaknya tidak baik, kemudian mulutnya menyakiti, mulutnya pedas, mulutnya mencerca, mengecewakan, akhlaknya tidak baik, memalukan keluarga, memalukan
bagi anak-anaknya, bagi orang tuanya, maka apa yang dibanggakan? Mudah-mudahan Ramadan ini melepaskan semua itu. Masih ada waktu. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat, bertaubat, taubat. Kita pakai masker, ya sebaiknya puasa bicara, tidak cuma puasa makan. Keberadaan kita hari ini adalah hasil pemikiran kita kemarin. Kalau hari ini kita susah, berarti tahun-tahun kemarin, apa yang kita lakukan kemarin-kemarin itu adalah membawa kita pada kondisi hari ini. Jadi berhentilah mengeluh, berhentilah kita merasa tersakiti, berhentilah kita merasa kecewa. Mulailah dari narasi-narasi bahagia, mulailah dari narasi-narasi menggembirakan, mulailah dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Sahur. Kita bangun sahur. Mengingat waktu. Ketika kita sahur, bangun sahur. Kenapa? Di dalam sahur ada keberkahan. Malam hari jam 10 sudah tidur. Taraweh capek-capek, ya taraweh. Kita nggak bisa taraweh berjamaah, ya niatkan di rumah. Sholat di rumah, sholat taraweh. Tidur segera. Bangun qiyamul lail, tahajud, bangun malam. Menangis di malam hari. Karena apa? Semua pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua rahmat-rahmat Allah dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rahmat? Apa itu rahmat Allah? Ada litajalli, ada kebersamaan Allah dengan kita. Anak-anak kita dijagain oleh malaikat-malaikat rahmat, sehingga anak-anak kita tidak menangis, anak-anak kita tidak nakal, anak-anak kita terpelihara. Istri-istri kita dijagain oleh malaikat-malaikat. Kemudian usaha-usaha kita dijagain, semua dijagain. Orang yang mau melakukan kejahatan jadi tidak melakukan kejahatan. Orang yang memulai menyakiti tidak menyakiti. Orang yang akan kita dengarkan ucapan-ucapan yang kasar, tiba-tiba ucapan baik yang kita dengarkan. Karena apa? Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, berbahagia dalam ketaatan. Tadi masalah sudah selesai, kemudian definisi bahagia juga sudah selesai, kemudian sekarang ketaatan. Apa itu taat? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kalau kita sebagai rakyat, bagaimana bahagianya rakyat? Kalau rakyat sudah mandiri, kalau rakyat sudah tenang, kalau rakyat sudah bahagia, ceria dengan caranya sendiri, maka definisi bagaimana kebahagiaan rakyat ketika rakyat bisa bertemu dengan rajanya. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi rakyat. Paling tidak ketemu rajanya, kebijakan rajanya bisa membahagiakan daripada rakyatnya. Lalu hari ini bagaimana rakyat bisa bahagia? Kalau peta pendidikan saja mau dibajak. Kita tahu bangsa Indonesia punya adalah Pancasila, yang disebut dengan ideologi kita, falsafah bangsa kita. Kita tahu bangsa ini bisa berdaulat karena berketuhanan yang Maha Esa. Bangsa ini bisa berdaulat karena berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa ini bisa berdaulat karena berkemanusiaan yang adil dan beradab dan selanjutnya. Tapi kalau hari ini bagaimana Pancasila akan dihilangkan dari peta pendidikan? Apa yang kita banggakan lagi dari bangsa yang besar ini? Indonesia ini harmonis. Indonesia ini bahagia. Indonesia ini berbahagia. Indonesia ini berkeluarga. Boleh jadi sekarang ribut, tapi tahun depan dia sudah salam-salaman. Budaya kita tinggi. Kita selalu saling memaafkan. Kita mudah memaafkan. Kita mudah melupakan kekecewaan di masa lalu. Hari ini kita perang, hari ini kita ribut, hari ini kita bermasalah, besok kita sudah bermaaf-maafan. Kita sudah bisa berlebaran bersama. Kalau pemerintah hari ini tidak mengizinkan kita untuk mudik, ya kita ikutin, mungkin itu hukum positif. Sama dengan di masjid ini kita menjaga jarak. Boleh jadi kita di dalam masjid menjaga jarak, tapi di dalam pasar kita turun, kita berkerumun lagi, kita kumpul-kumpul lagi. Supaya kita mau lawan saja, tapi melanggar hukum positif. Nah, agar kita tidak melanggar hukum positif, ya ikuti saja. Tapi dalam hati kita mengatakan, di dalam shop yang rapat ada kebahagiaan, ada kejayaan. Di mana ada sunnah, di situ ada kejayaan. Kenapa kemudian kita takut untuk berapat-rapat? Kenapa kita takut untuk merapatkan shop? Al-katifu bil katif, al-qadamain bil qadamain. Kelingking dengan kelingking, bahu dengan bahu harusnya rapat.
sawwa tadilu, bersop, berapat-rapat. Tapi hari ini kita masih tetap menjaga jarak. Karena ada aturan manusia, ada aturan negara atau aturan pemerintah yang mengatur kita. Tapi di masjid jangan diatur juga. Tadi diumumkan, bikin ambulan, duitnya dari jamaah. Anak yatim, duitnya dari jamaah. Operasional masjid, duitnya dari jamaah. Masih ngecrek, sumbangan. Jamaah dimintain duitnya. Kemudian masjidnya diatur. Kalau mau diatur semuanya, operasional dakwah masjid bayarin oleh pemerintah, oleh negara. Khotibnya dibayar, imamnya dibayar, muazzinnya dibayar, marbotnya dibayar, semua dibayar. Keluarkan anggaran, bayar masjidnya. Jangan rakyat disusahin, kemudian kebijakannya juga menyusahkan kita. Biarkan. Saya beragama Islam, yang saya sampaikan bidalailil kitabi was sunnah. Yang saya sampaikan adalah kitab sucinya umat Islam. Saya berbicara di dalam masjid adalah tempat ibadahnya umat Islam. Yang mendengarkan adalah jamaah-jamaah yang beragama Islam. Maka tidak ada pelanggaran hukum positif atas apa yang saya sampaikan. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya tatanan hidup yang baik, tatanan hidup pribadi, tatanan hidup berkeluarga, tatanan hidup bermasyarakat, tatanan hidup berbangsa dan bernegara hendaklah menggunakan syariat Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada solusi yang lain kecuali adalah solusi dengan syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan. Yang pertama, definisi masalah adalah kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Jadi harapannya terlalu banyak, harapannya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan yang ma'rifatullah. Kebahagiaan yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita sudah selesai dengan diri kita, maka kita bisa menyelesaikan masalah-masalah orang lain.